Pengembangan perkara korupsi penyaluran beras Bansos Program Keluarga Harapan PKH di Kementerian Sosial tahun 2020 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka tambahan. Mereka adalah Direktur Komersial PT Bandagara Reksa BGR Persero periode 2018 sampai 2021, Budi Susanto, dan Vice President Operasional PT BGR periode 2018 sampai 2021, April Kurniawan. Keduanya langsung ditahan oleh KPK untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 15 September kemarin. Sebelumnya KPK juga telah menahan 3 tersangka lain, yaitu Dirut PT Mitra Energi Persada, Ivo Wongkaren, Tim Penasihat PT Prima Layan Teknologi Persada, Roni Ramdhani, dan General Manager PT PTP, sekaligus Direktur PT Envio Global Persada, Richard Tahyanto. Meski demikian, masih ada satu lagi tersangka yang belum ditahan, yaitu ex-Dirut PT Bandagara Reksa, M. Kunchoro Wibowo. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan perbuatan para tersangka diduga merugikan negara sekitar 127 miliar. Sistem bro, korupsi berjamaah ini terjadi saat Kemensos meluncurkan program Bansos Beras pada tahun 2020. PT BGR ditunjuk menjadi distributor dengan nilai kontrak lebih dari 326 miliar. Setelah ditunjuk, PT BGR kemudian menunjuk perusahaan lainnya untuk menjadi konsultan penyaluran beras itu. Perusahaan tersebut diduga berkaitan dengan 3 tersangka dari pihak swasta, yaitu Ivo Wongkaren, Roni, dan Richard. PT BGR kemudian menggelontorkan duit 151 miliar rupiah untuk membayar perusahaan konsultan. Padahal diduga perusahaan konsultan tersebut tidak pernah melaksanakan tugasnya dan beras bansos pun tidak pernah sampai ke masyarakat. Tahu nggak? Ini juga merupakan pengembangan dari perkara korupsi bansos COVID-19 yang juga melibatkan politisi PDIP sekaligus mantan Menteri Sosial, Yuliari Batubara. Kementerian satu ini meninggalkan jejak hitam dengan beberapa kali terlibat dalam pusaran korupsi. Ini juga yang membuat Presiden keempat RI, Gus Dur, pernah membubarkan Kementerian Sosial, dulu Departemen Sosial, pada tahun 1999. Sistem bro, sikap PSI selalu konsisten terhadap semua kasus korupsi. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi korupsi bantuan untuk rakyat miskin yang kesusahan di masa pandemi COVID-19. Hukumannya jelas perlu diperberat lagi. Oleh karena itu, PSI meminta para koruptor tidak saja dipenjara, tapi juga dimiskinkan. Sayangnya, upaya memiskinkan koruptor menemui ganjalan karena DPR belum juga mengesahkan RUU perampasan aset. Sistem bro, jangan lelah. Ayo kita desak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Salam solidaritas. PSI Partaiku.